ataupun dengan sholawat, satu intinya harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apakah kita salah ketika kita umpama mengirim membacakan zikir surat Al-Waqiah, minta apa? Yaitu dunia ataupun minta duit yang banyak? Enggak salah. Cuman kata ulama tidak bakalan mendapatkan keridhaan Allah dari membacakan surat Al-Waqiah, karena niatnya adalah mencari rizki, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita niatkan wirid kita karena Allah, membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi ataupun Tabarok ataupun Yasin, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akan dapat, akhirat juga akan dapat. Makanya Pak Iqbal kalau ngewirid ataupun lagi zikiran sholawat ataupun zikiran Yasin, niatnya harus karena Allah, bukan niat mau nikah lagi ataupun mau minta duit. Niatnya karena Allah, udah begitu. Pokoknya sholawat, baca Quran, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kita wirid umpama Al-Baqarah ataupun surat Al-Waqiah 505.000 sampai ribuan kali, tetapi kekayaan dunia kagak datang juga. Biasanya kita adalah sifatnya orangnya pengen buru-buru cepat ada. Baca Waqiah 100 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen langsung ada, itu yang namanya duit 1M ataupun 5 juta ataupun 7 juta. Karena kenapa? Bahwasanya Waqiah itu adalah salah satunya untuk keduniaan. Udah baca 500 kali atau 1000 kali Waqiah, belum kunjung datang pula, itu yang namanya duit. Biasanya kita timbul yang namanya jelek sangka kepada Allah Subhanahu. Kita masalah tiap hari, wirid tiap hari, baca Waqiah tiap hari. Ya kita mah gini deh, duit kagak datang. Biasanya kan udah begitu. Sekali lagi, satu, sholawat Waqiah. Sholat kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari apa-apa. Kalau sudah diniatkan di dalam hati bahwasannya ridho dengan sholawat untuk Allah, yang kedua membaca Al-Quran dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dunia dan akhirat insya Allah pasti akan tidak apa. Kenapa tuh? Sekali lagi kata ulama, kita wirid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari apa? Karena supaya laku dagangannya, terus supaya apa lagi? Supaya banyak duitnya, supaya ini, supaya itu, boleh. Tetapi kita niatkan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diniatkan karena dunia, kita dapat dunia, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dunia juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa ulama kita mah jangan ngejar-ngejar dunia, justru yang harus ngejar lagi kita. Tuh Pak Iqbal kalau punya tuh, kita mah jangan ngejar dunia, tetapi dunia harus ngejar kita. Gimana caranya tuh? Terus itu kan susah, bisa. Para ulama, para wali Allah ngejar-ngejar dunia. Ketika doa ada, tapi dia mah nggak butuh dunia. Beda dengan kita mah super butuh. Kita mah super butuh. Maka sedikit hati kita lunakan ketika wirid dan zikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alia dunia. Ini sekali bukannya salah. Kita niat zikir karena dunia, bukannya salah. Cuman yang ditakutkan kagak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah modal-modal. Benar. Takutnya modal-modal doang. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi usaha, terus yang lagi pengen rumah, pengen usahanya lancar, pengen supaya berkah, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua juga akan ringan.
semua juga akan gampang. Nah ini satu berwudu, yang kedua zikir. Terus zikir gimana? Zikir harus istiqomahnya. Bacakan umpama wirid 1000 sekian. Kata ulama, kalau nggak istiqomah, yang namanya sholawat, yang namanya Al-Quran kagak ada haibahnya. Apa itu haibah? Adalah rahasia-rahasia yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting zikir mah istiqomah seridhonya kita. Kita mampunya umpama 3 kali sholawat, umpama 1 kali sholawat, jangan dipaksakan sampai 1000 kali sholawat. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mudawamah istiqomah, insyaallah pembacaan sholawat waqi'ah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikasihkan. Nih dari pembacaan sholawat, nih dari pembacaan waqi'ah. Maka kata ulama, ada salah satu kisah. Seorang tersebut adalah ahli maksiat. Ini salah satunya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli maksiat, tukang mabok, iya. Tukang main perempuan, iya. Tukang judi juga iya. Kalau sekarang mah slot, ya, kembali ya. Main slot sekarang mah. Kalau judi mah kan remi, apalagi namanya itu gapean, apalagi namanya itu. Tahu baik kalau pakarnya kio. Nah, tukang rampok, tukang ahli maksiat. Terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya polos. Karena kenapa? Pokoknya saya tinggalkan yang namanya judi, yang namanya main mabuk-mabukan, yang namanya main perempuan berzina, saya tinggalkan. Polos. Kalau bahasa polos tidak kagak minta apa-apa ketika tobatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diam sejenak, merenung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di keningan malam. Pas di keningan malam, dia ketika membacakan astagfirullah, 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 terus dia meneteskan air mata. Meneteskan air mata sembari membacakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka turunlah malaikat. Malaikat turun menghampiri orang tersebut yang lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini tobatnya belum melaksanakan sholat tobat, tetapi di dalam hatinya tobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari berbagai maksiat. Maka turunlah malaikat tersebut ke orang tersebut. Lalu ditanya, kata malaikat, wahai hamba Allah, tobatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si orang tersebut membacakan lagi astagfirullahaladzim, 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 sehingga dia meneteskan air mata. Terus meneteskan air mata enggak terasa, sehingga ruh dan jasadnya ini terbang. Nah, awas nih, sehingga ruh dan jasadnya terbang. Karena kenapa? Karena nikmatnya membacakan kalimat istighfar. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terasa akhirnya dibawa ke atas langit oleh malaikat Jibril. Di atas langit ditanya, kenapa umpama ente bisa terbang begini? Saya nggak tahu, cuma saya membacakan astagfirullahaladzim. Terus astagfirullahaladzim karena pengen apa? Saya nggak pengen apa-apa. Cuma niatnya saya ketika bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan membacakan astagfirullahaladzim, orang tersebut dikasih haibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat ceritanya, orang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacakan apa? Yaitu istighfar. Sholat dia dari kecil sampai dewasa belum pernah, ngaji juga belum pernah, baca Quran juga belum pernah. Kita alhamdulillah setiap malam Jumat dipimpin oleh Ustaz Sutria. Itu mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi catatan amal baik kami.